Pilih menu yang best seller yang dijual vendor itu yang biasanya yang best sellernya yang mana nih? Kalau 1.000 orang, cateringnya 770%-nya gitu ya. Ya, Itu ngitungnya gimana? Piringnya dihitung atau jumlah tinggi lauk nasinya? Saya nggak paham. Gimana? iya. Panitia seksi konsumsi nanti tergantung perjanjiannya ya. Tidak boleh membungkus makanan selama acara berlangsung. Dokter Wedding, salam cinta. Mwah. Kembali lagi bersama Dr. Wedding. Kali ini kita akan membahas khusus soal perut. Penting Jadi tuh ya soal di perut ya. weddingan perut juga jadi hal utama loh Teh. Betul. Oke, kita mau bahas soal konsumsi. Apa Iya. bahasanya? Konsumsi bener namanya ya? Iya, seksi Konsumsi. konsumsi. Teh, kalau kita datang ke pernikahan orang dengan berbagai macam kondisi. Ya. Ada yang baru pulang kerja, ada yang dari rumah, ada yang baru selesai berkegiatan. Tapi rata-rata yang dicari selain memberi rasa hormat, selain memberi selamat juga keliling Teh. Wisata kuliner, Wisata Mas. kuliner. Kapan lagi Oke, ya? tapi itu tidak buat penyelenggara, buat capeng, buat calon pengantin gitu ya, atau pengantin lah pada hari itu ternyata bukan hal yang sederhana ya Teh ya. Iya. Kompleks banget untuk menyediakan konsumsi di ruangan untuk para tamu. Biasanya masalahnya itu ada di mana Teh, kalau kayak gitu tuh? Iya. Biasanya itu dari jumlah porsi, dari pemilihan menu makanan, Oke. pemilihan stol gubuk-gubukannya, posisi makanannya, mau lainnya satu, mau lainnya dua, bagaimana itu detail banget nanti kalau untuk makanan. Yang terutama yang terpenting adalah harus sesuai jumlah tamu dengan sesuai porsi makanan biar cukup nih aman. Karena nih Mas Adi, perut kalau kita dijengkalin cuma segini nih Mas, Oke. perut kita. Ya, Iya kan? Tapi itu penting banget kita perhatiin gitu. Apalagi di acara wedding gini. Enak diomongin, gak enak diomongin betul, Mas. betul. Nah, gitu. kita masuk detail ke urusan jumlah. Iya Jumlah. kan? Menurut Teteh sebagai dokter wedding, tips yang paling ideal untuk jumlah makanan itu baik makanan utamanya atau stol-stolnya itu seperti apa Teh? Perbandingan dengan jumlah undangannya bagaimana? Iya, biasanya sih yang teraman 70% untuk porsi buffetnya tuh Mas Adi ya. Oke. Nah, nanti juga kita mau ngundang juga nih Mas Adi, tapi nanti khusus yang memang pengusaha wedding, vendor Pengusaha, weddingnya. oke. Nanti kita undang Mas. Benar-benar kita tanya langsung. Iya, untuk lebih detail seberapanya gitu ya. Oke Teh, biasanya catering itu tidak sesederhana yang kita lihat ya. Saya sih Betul, sebagai tamu, betul. saya sih sebagai tamu ngeliatnya wah keren ada di mana-mana, banyak pilihannya. Tapi sebagai penyelenggara atau sebagai calon pengantin, apa Teh biasanya yang menjadi kendala dalam penyediaan catering itu Teh? Biasanya kalau mereka datang ke vendor catering yang dituju, mudah-mudahan vendor cateringnya juga nyaranin ya untuk pemilihan makanan buffet nih Mas. Oke. Biasanya ada yang gurih, ada yang pedas, ada yang manis. Karena nggak semua tamu undangan itu orang dewasa. Jadi ada anak-anak juga yang kita juga pastikan mereka bisa makan gitu. Misalnya ada menu pedasnya, ada menu gurihnya, ada menu manisnya. Jadi itu tipsnya juga. Oke. Jadi pemilihannya nggak flat, semuanya pedas, semuanya gurih, semuanya manis, jangan. Betul. Karena harus dipikirkan yang tadi itu. Undangan tidak semuanya orang dewasa. Ada anak-anak. Kadang kan kita bawa anak-anak kecil karena makanannya variatifnya lebih pedas, kita susah untuk anak-anak itu makan kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih menu yang best seller yang dijual vendor itu yang biasanya yang best sellernya yang mana nih? Oh dari vendor catering itu Iya, ya? menu dagingnya apa, menu ayamnya apa, menu ikannya apa, menu supnya apa gitu. Konsultasikan dan jangan malu untuk bertanya. Pokoknya tanyain aja, apapun ditanyakan. Saya nanti dapatnya apa, menunya saya apa, saya dessertnya apa, snacknya apa, minumnya apa gitu. Teh, hal yang paling krusial adalah jumlah. Jumlahnya. Itu gimana betul. tuh komposisinya Teh? Yang penting harus ada keterbukaan, kejujuran antara pemangku hajat dan vendor catering. Oke.
biasanya kita tanya tuh Mas, jumlah tamunya nanti yang diundang berapa. Nah disitulah baru bisa kita menentukan porsi jumlah makanan yang ideal. Oke. Jadi insya Allah kan sebenarnya kalau kurang makanan itu malu keduanya. Ya. Malu pemangku hajat, malu yang Catering. vendor catering yang dituju, yang dipilih gitu. Karena kok makanannya udah habis nih. Gitu. Kalau stall sih kita berbicara stall itu sih is oke-oke aja kalau 1 jam 1 jam setengah habis ya. Kalau bempernya itu kan di buffet, jangan sampai habis juga. Nah, itulah pentingnya untuk mengetahui jumlah porsi tadi yang Mas Adi tanyakan. Harus jujur. 1.000 tamu misalnya. 70% dari 1.000 tamu untuk makanan buffet. Berarti 700 kira-kira seperti itu ya? Iya, betul. Nanti yang sisanya kita ke stall. Oke. Dilihat juga Mas, acaranya pagi apa malam. Itu beda tuh? Beda. Kalau pagi tuh orang lebih agak barbar ya. Kalau Justru kalau pagi lebih barbar ya? iya, kalau acara siang karena kan makan siang tuh lebih, Oh iya, lebih banyak orang porsinya. santapan makannya tuh lebih memang ngosongin perut. Nanti mau makannya di kondangan aja nih. Oke. Gitu ya. Tapi kalau malam orang Indonesia udah sarapan pagi, udah ketemu makan siang, udah ada yang terisi perutnya. Jadi malam dibalik makanannya lebih banyak stallnya. Misalnya di buffetnya 60% aja atau 50%, tapi stallnya kita banyakin. Gimana mana wedding itu orang cari makanan. Itu tadi yang saya bilang wisata kuliner. Dan harus pemilihan makanannya buat menjamu tamu ya Mas. Betul. Itu yang enak-enak. Yang penting kejujuran tadi sehingga bisa di tadi Mas Adi bilang berapa jumlah yang idealnya. Jadi bisa kita hitung, kita kalkulasi, kita rinci untuk undangan 800, undangan 1000 atau undangan 600 itu bisa kita rinci. Yang penting kejujuran tadi. Teh, bicara soal jujur ini teknis banget nih Teh. Teteh tadi bilang katakanlah kalau 1.000 orang cateringnya 770%-nya gitu ya. Hitung-hitungnya gimana? Piringnya dihitung atau jumlah tinggi lauk nasinya? Saya nggak paham, gimana? Iya, jumlah piring biasanya kita Dihitung hitung. satu-satu? Dihitung satu-satu tapi ada trik ngitungnya. Nah itu gimana? Ya, tumpukan biasanya. Tumpukan berapa tumpuk nih misalnya. 50, 50 di bawah meja ada berapa. Oke. Kita juga pengelola gedung biasanya juga ada surat jalan ya. Biasanya diketahui juga oleh pengelola gedung ada surat jalannya. Itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menghindari kebaikan, menghindari inilah apa namanya ketidakjujuran gitu ya, ya. hal-hal jelek. Kan bisa jadi dari pemangku hajat atau bisa jadi dari penyelenggaranya yang nggak jujur gitu kan. Jadi itu hitung piring Mas gitu. Alhamdulillah yang terbagus adalah piring habis makanannya masih ada. Itu amanah lah ya. Ya paling tidak seri. Maksudnya ya cukup pas gitu. Nah yang jadi kendala adalah begitu piringnya masih ada, makanannya habis, Nah, itu kan dia. gitu kan. Nah bisa juga ada triknya lagi, kita cek siapa yang nggak jujur, kayak misalnya kita cek dari buku tamu, atau biasanya ada checker kepala gitu. Checker, oh ini ternyata tamunya tidak sesuai. Ibu bilangnya 800, ternyata yang datang 1.000, yang 200 lagi siapa tuh yang nanggung makannya gitu. Berarti antisipasinya berlapis, baik Iya. dari vendor catering maupun dari pemangku hajat. Iya. Kalau vendor catering itu ada dia bisa WO-nya, checker. iya ya ada kan? WO-nya juga checker gitu kan, ada checker Mas. Jadi kadang-kadang kan dalam tanda mohon maaf lahir batin, Iya. banyak juga yang pemangku hajat enggak kok tamu saya cuma sedikit. Betul. Cuman 800, ternyata yang datang 1.000, itu pada saat hari H tidak bisa ini yang 200 makannya bagaimana? Itu kan harus putar otak nih, gitu. Itu nggak boleh seperti itu, jangan dihindari seperti itu. Lebih baik kelebihan bisa kita bungkus bawa pulang dibanding pada saat hari H kita kekurangan makanan, itu malunya semua-muanya. Dan biasanya tamu-tamu itu ya pasti berprasangkanya, wah ini vendor yang dituju cateringnya nggak jujur. bener nih, makanannya sampai kurang nih gitu kan. Nah itulah pentingnya konsultasi yang baik, 2 arus Mas, maksudnya dalam artian kejujuran, konsultasi, tamu sekian, nanti dihitungkan rinciannya yang terbaiknya bagaimana. Termasuk jumlah
lauk juga ya Teh? Ya, biasanya jumlah lauknya. Biasanya kalau lauk tuh 3 lauk utama, daging, ayam, ikan atau udang, Oke. sup, nasi putih, nasi goreng. Yang lain nanti mengikuti. Masih. Dan jangan sampai kekurangan air putih, itu fatal. Oh, air putih, Air air minum. putih, air Oke, minum tuh oke, suka banyak yang kekurangannya, udah habis acara orang susah seret nih nyari air putih di mana gitu. Ya kan? Memang ada hitungannya gitu, tapi kalau mau aman juga pemangku hajat bawa air kemasan botol kecil juga nggak apa-apa, kita saranin Oh, juga untuk backup gitu, ya. untuk backup gitu. Betul. Toh kalau tidak dipakai bisa dibawa pulang lagi. Betul. Gitu. Nah, masih urusan buffet nih Teh. Kita belum ke stall nih ya, masih ke buffet. Pengelolaan makanan berlebih gimana Teh? Karena menurut saya makanan berlebih itu sekali lagi saya juga mohon maaf ya, banyak kejadian ya, entah kan tadi Teteh singgung juga soal kejujuran. Ya. Siapapun bisa jujur, siapapun bisa tidak jujur gitu Betul. kan. Makanan belum disajikan sudah diplastikin, entah oleh siapa gitu ya. Iya. Pengelolaan untuk pengawasan makanan berlebih seperti apa? Karena biasanya taruh di bawah, saya nggak tahu ada penyimpanan di mana Iya, gitu ya. betul, Ini betul. gimana Teh pengelolaannya? Jadi begini Mas, itulah pentingnya ada panitia seksi konsumsi. Jadi kita akan minta dari gedung juga kita ngecek, tapi tetap ada batasannya kalau orang gedung. Yang lebih bertanggung jawab adalah dari keluarga. Panitia seksi konsumsi nanti tergantung perjanjiannya ya. Tidak boleh membungkus makanan selama acara berlangsung. Oke. Silakan dinaikin duluan. Apapun yang terjadi, seksi konsumsi bertanggung jawab dengan panitia atau kapten lapangan atau WO seksi konsumsi yang sedang bertugas PIC-nya. Itu selama acara mereka berkoordinasi. Jadi untuk di jam 12:30 makanan di pantry ketersediaan makanannya sudah segini, masih ada nih. Kan dia batasannya kalau acara pagi sampai jam 1 siang. Setengah jam sebelum acara selesai biasanya kita info nih, si WO info ke pihak panitia seksi konsumsi. Kita lihat biasanya juga pas di meja di dalam, buffetnya masih oke nggak untuk setengah jam ke depan. Biasanya mereka kan lebih pengalaman nih orang-orang catering. Oh masih ada, berarti makanan yang di sini bisa kita bungkus, tapi dengan catatan tadi dikoordinasikan dengan pihak konsumsi dari keluarga. Betul. Itu pentingnya komunikasi di lapangannya, yang itu yang penting. Kalau soal kita nggak menginginkan hal buruk terjadi ya Teh ya, tapi tiba-tiba semuanya sudah jujur nih, catering jujur, pemangku hajat jujur, tapi ternyata makanan kurang. Mungkin tamunya makannya banyak banget atau enak banget jadi habis. Ini ada jalan keluarnya nggak Teh kondisi-kondisi kayak gini? Ada sih gitu, ada. Jadi biasanya itu di tengah-tengah ya, biasanya atau mau habis acara tapi tamu masih ada kan begitu ya. Biasanya kita naik lauknya 3, kita bikin naik lauknya 2. Untuk antisipasi yang belum dapat makanan. Misalnya nasi putih, daging dulu sama sup. Kita naikin ikan atau 2 lauk gitu ya. Nanti kita seling nasi goreng, ayam, sama sup tetap, atau sama salad. Biasanya kan tetap ada sup, ada salad. Ya itu nanti biasanya orang catering berputar yang tadi saya bilang. Betul. Berputar otaknya, tapi jangan sampailah itu namanya zolim. Ibaratnya kita mau ngundang orang 800, kita pesennya cuman porsi untuk 600 tamu. Kasihan juga kita yang kerja ini di lapangannya berjibaku gitu untuk biar ada nih, biar nggak malu, biar ada, ya itu kayak gitu. Tapi itu nggak boleh Mas, nggak disaranin. Ya, tapi meskipun dua-duanya sudah jujur dan tetap kurang, berarti antisipasinya seperti itu ya. Betul, bisa diselang-seling. diselang-seling, Itu berlaku di 1 row atau 2 row sama aja gitu ya, Teh ya? Biasanya kalau udah mau habis-habis sih di tengah-tengah biasanya tutup meja, satu line aja. Satu line aja. Jadi semua dipindahin ke satu line, ya silakan antri di satu line gitu. Gitu biasa sih, tapi jarang ya kalau tamunya jujur, cateringnya jujur, jarang ada yang kekurangan. Itu nggak pernah, hampir nggak pernah terjadi lah gitu. Untuk mengantisipasi itu konsultasi aja sama dokter wedding. Hitung-hitungannya, ya? Menunya gitu ya. Menunya, jumlahnya ya. Menu makanan yang mau ditampilin apa, yang bestseller zaman-zaman. Karena kekinian beda dengan kekinian, iya. Tapi kekinian juga jangan sampai tidak mengenyangkan, tetap harus ada makanan stall yang mengenyangkan. Nah, Mas. kita masuk ke stall nih Teh. Kalau
banyak orang biasanya saya nggak tahu di budaya kita ya, maksudnya apakah orang lebih menuju ke buffet atau ke stall dulu, dan stall juga biasanya yang dikejar itu aja kan, Iya. kambing guling lah atau Iya. sate, lontong, Iya, bakso segala bakso, macam. betul. Menurut Teh Tina, stall sekarang ini arahnya kemana Teh, makanan-makanan stall sekarang? Dari masih begitu sih kalau menurut aku ya, masih familiar dengan lidah orang Indonesia ya. Tapi zaman sekarang masih ada variasi makanan kayak salmon gitu, kayak kopi kekinian, kayak pizza. Itu kita lihat juga kalau mau didampingkan dengan makanan-makanan kekinian, kita harus punya stall yang tetap mengenyangkan gitu. Yang tadi lagi berpulang kembali ke awal, kenapa tetap kita itu wisata kuliner. Semua dicoba. Buffet belakangan, bemper. Iya, betul. Buffet belakangan, bemper. Yang penting nih stolnya aku harus coba walaupun sedikit. Betul. Satu undangan 2 orang. Pasangan yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nggak ngantri dia tukeran nih, cicip-cicipan. Begitu lagi terus muter dia. Betul. Ada 10, kalau bisa 10-10-nya dimakan gitu. Dicobain gitu. Karena kepengen tahu, mungkin juga buat referensi mereka juga yang mau nikah gitu kan. Oh ini enak nih, ini enak nih, ini enak nih gitu. Tapi tadi tipsnya adalah tetap pemilihan makanan yang kekinian, tetap dilihat untuk mengenyangkan juga makanan stall ada yang mengenyangkannya gitu. Misalnya kayak pizza itu kan tidak mengenyangkan. Ya, terus kopi-kopi kekinian cuman air ya. Didampingi tipsnya dengan makanan stall yang mengenyangkan. Harus ada, wajib ada. Kalau kita makanan stall kekiniannya nggak mengenyangkan, kasihan tamunya. Teh, apakah ada korelasinya dengan ngaklinya kayak gini misalnya? Saya banyakin stallnya, tapi saya kurangin buffetnya. Iya. Itu gimana? Sebenarnya harga itu lebih mahal buffet atau stall Teh? Lebih mahal buffet Mas, tapi lihat keadaannya tadi ya. Saya bilang kalau siang mungkin untuk amannya 70% untuk buffetnya ya. Buffetnya iya. 70% dari jumlah tamu untuk hitungannya ya. 60-70 lah, itu masih aman. Karena tadi orang tuh nggak ada masuk sarapan, nggak ada masuk makan siang. Tapi kalau acara malam kan mereka biasanya udah sarapan, udah makan siang, udah ada yang masuk lah. Kalau undangan siang ini yang tadi aku bilang agak lebih semua lah mau dicoba. Ibaratnya perbandingan siang dan malamnya seperti itu. Lebih banyak mereka untuk masuk makanannya, untuk mencoba, untuk ngidernya tuh nyari-nyari makanan tuh lebih banyak. Nih capek-capeknya kalau mau tahu lebih banyak detail tentang catering bisa langsung di deskripsi nanti ada, mau DM boleh, mau boleh. tanya langsung boleh. Karena memang banyak banget masalahnya, nggak sesimpel itu. Betul. Cuma sejengkal itu Benar. Karena kita menjamu tamu ya. Betul. Jadi enak diomongin, nggak enak diomongin. Oke, sampai sini dulu urusan catering Teh. Nanti kita bahas urusan yang lain. Tapi nanti kalau ada pertanyaan dijawab ya. Iya boleh, silakan. DM langsung. DM langsung. Terima kasih. Salam cinta.